Halo sahabat Dinar, kembali lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita akan coba eksekusi soal-soal peluang yang materinya udah dibahas di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, boleh banget ditonton dulu supaya lebih paham. Dan buat teman-teman yang udah tonton, jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel Dinar All in One. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku langsung aja share screen soalnya. Oke, semoga udah terlihat di layar teman-teman. Jadi di sini kita akan coba ya bahas beberapa soal yang berkaitan dengan peluang yang teorinya udah aku berikan di video sebelumnya. Jadi aku harap teman-teman nonton video tersebut dulu supaya bisa lebih paham. Oke, kita baca dulu soalnya bareng-bareng. Terdapat 10 orang pelamar pada suatu perusahaan dan 6 diantaranya adalah wanita. Jika perusahaan tersebut hanya membutuhkan 4 karyawan baru, peluang paling banyak 2 wanita akan diterima adalah berapa? Kayak gitu. Oke, jadi inti dari soal ini ada 10 orang pelamar. Dari 10 orang ini terdiri dari 6 orang wanita, aku lambangkan dengan W, berarti sisanya adalah 4 orang pria, aku lambangkan dengan P. Jika perusahaan tersebut hanya membutuhkan 4 karyawan baru, berarti dari 10 ini akan diterima hanya 4. Dimana paling banyak 2 wanita gitu. Dari 4 ini paling banyak 2 wanita. Berarti kita akan coba breakdown dulu semua kemungkinan yang mungkin atau titik-titik sampelnya gitu ya. Apa aja sih yang mungkin? Di sini kita bisa tahu kalau misalnya yang diterima adalah 4 orang, di mana maksimalnya adalah 2 wanita, berarti kita bisa tahu kalau 2 wanita untuk jadi 4 dipasangkannya dengan 2 pria. Nggak boleh lebih dari 2 wanita, berarti kurang boleh. Nah, berarti pasangannya 1 wanita dengan 3 pria. Kalau 0 wanita, berarti semuanya full 4 pria. Jadi ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika kita akan menghitung peluang banyaknya 2 wanita diterima dari 4. Seperti itu. Nah, balik lagi, di konsep dasarnya aku udah sebutkan kalau peluang suatu kejadian A itu dapat dihitung dengan cara membagi titik sampelnya dengan ruang sampelnya gitu ya. Atau himpunan bagiannya dibagi dengan semestanya. Di sini kita akan menentukan titik-titik sampelnya dulu, berapa, kemudian akan kita bagi dengan semestanya. Bagaimana caranya? Titik sampelnya itu ada 3 kemungkinan, ya kan? Tadi kita udah breakdown, ada 3 kemungkinan. Ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua, ini kemungkinan ketiga. Kita hitung satu-satu. Kalau ada 2 wanita, 2 pria, itu artinya wanitanya berapa sih? Wanitanya ada 6. Ya kan, berarti dari 6 wanita akan diambil 2. Dan dari 4 pria akan diambil 2 juga untuk kasus yang pertama. Kenapa kita pakai kombinasi? Karena kalau kombinasi, ingat, kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Artinya misalnya, dari 6 orang diambil 2, si A sama si B. Mau urutannya si A, si B, atau si B, si A dibalik, itu akan sama aja. Ya mereka-mereka berdua juga, jadi urutan itu tidak berpengaruh. Makanya kita pakai yang namanya kombinasi. Kalau yang berpengaruh, kita pakainya permutasi. Nah, gimana caranya? Kita menghitung 6C2 dan 4C2 ini, yaitu 6C2 berarti 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 2 faktorial. 4 ini didapat dari 6 kurang 2. Kemudian kita kali dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 kurang 2. 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Nah, aku harap teman-teman udah bisa ngitung yang namanya faktorial gitu ya. Jadi supaya nggak kaget juga. Di sini aku akan ubah bentuknya menjadi seperti ini. 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Mungkin nggak cukup ya. Kita pindah ke bawah aja nanti. Oke, kita breakdown dulu yang lainnya ya. Nanti kita hitungnya bareng-bareng. Yang kedua, kalau ada 1 wanita dan 3 pria, berarti dari 6 wanita diambil 1. Dan dari 4 pria diambil 3. Berarti 6 faktorial dibagi 5 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Dikali dengan 4 faktorial, dikali dengan 1 faktorial, dikali dengan 3 faktorial. Seperti itu. Dan yang terakhir pun sama caranya. Kalau misalnya yang diambil hanya 4 pria, berarti hanya 4 pria diambil 4. Jadi 4 faktorial per 0 faktorial dikali 4 faktorial. Seperti itu. Nah, perhitungannya kayak gimana? Kita coba hitung dari yang pertama dulu ya. 6 faktorial dibagi dengan
4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 2 faktorial. Dikali dengan 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini bisa kita sederhanakan, ini bisa kita sederhanakan jadinya 3. Ini bisa kita sederhanakan, ini bisa kita sederhanakan. Jadi hasilnya adalah 15 dikali 6, yaitu 90 untuk yang pertama. Ini adalah kasus yang pertama. Untuk yang kedua, sekarang kita lihat yang ini. Yang kedua itu gimana caranya? Oke, kita lihat lagi. Kalau ada 6 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali 1 faktorial. Berarti 6 faktorial itu 6 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 faktorial. Ini sama dengan 6 dikali 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali 1 faktorial dikali 4 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial. Nah, 4 faktorial ini 4 dikali 3 faktorial. Kemudian kita coret yang bisa kita sederhanakan. Nah, ini kita coret. Sisanya berarti berapa? 6 dikali 4, yaitu 24. Yang terakhir ini, 4 faktorial sama 4 faktorial. Nah, 0 faktorial itu berapa? 0 faktorial itu 1. Jadi 1 per 1, 1. Nah, dari 3 angka ini, ya, kita tambah atau kita kali. Nah, karena mereka ini kemungkinannya hanya akan terjadi salah satu di antara ketiganya, jadi yang mungkin terjadi itu adalah kemungkinan pertama, atau kemungkinan kedua, atau kemungkinan ketiga. Nah, karena kata hubungnya atau, berarti kita tambah. Berarti dari ketiganya ini, 1, 90, 24, kita tambah nih. Itu akan menjadi NA-nya. Jadi, 90 tambah 24 tambah 1, hasilnya akan menjadi 115. Nah, sekarang NS-nya, semestanya berapa sih? Nah, tadi kita tahu ya, semua pelamarnya itu ada 10. Yang diambil hanya 4. Berarti 10 C 4. Berapa tuh? 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dikali 4 faktorial. Mungkin ini bisa kita ubah jadi 6 faktorial aja ya. Supaya lebih sederhana, ini kita ubah jadi 6 faktorial. Nah, ini 6 faktorial sama 6 faktorial dia habis. Ini 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2. Nah, ini bisa kita coret gitu ya. Nah, 3 sama 9 sisanya 3. Berarti semestanya adalah 210. Nah, berapakah bentuk sederhana dari 115 dibagi 210? Bisa kita bagi 5. Atas bagi 5, berarti bawah juga bagi 5. Berarti berapa nih? 23 per 42. Hasilnya berarti adalah yang E, seperti itu. Oke, jadi di sini konsepnya masih basic tapi perhitungannya yang cukup panjang. Jadi semoga teman-teman bisa mengikuti. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, sekarang perihal dadu nih. Mungkin kalau teman-teman yang nonton video sebelumnya, aku bilang dadu itu salah satu benda yang cukup familiar kalau kita bahas tentang peluang gitu ya. Jadi di sini kita akan melempar 2 buah dadu. Yang diminta adalah kita menghitung peluang muncul kedua dadu berjumlah lebih dari 5 dan vektran 3. Balik lagi, karena dimintanya kita menghitung peluang, berarti PA sama dengan NA dibagi NS. Nah, NA-nya itu apa? Katanya berjumlah lebih dari 5 dan kelipatan 3. Kalau 2 dadu dikocok nih, kita lempar. Yang lebih dari 5 dan kelipatan 3 itu berapa aja? 6, 9, dan 12. 6, 9, dan 12 ini merupakan NA-nya. Berarti bukan semata-mata langsung kita masukin 3 gitu ya. Kenapa? Karena 6, 9, dan 12 ini bisa kita breakdown lagi. Karena 6 itu bisa kita dapat dari dadu satunya matanya 1, dadu 2 matanya 5. Atau 2 dan 4. Atau 3 dan 3. Atau 4 dan 2. Atau 5 dan 1. Itu ya. Yang kedua 9, ini 6 ya. Kalau 9 itu berarti bisa 3, 6, 6, 3 gitu. Dan yang 12 berarti bisa cuma 6 sama 6. Artinya NA-nya itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ada yang kurang? Ada yang kurang. Di sini ada 4 sama 5. Dan 5 sama 4 gitu ya. Berarti ada 10. Berarti NA-nya itu 10. Nah, sekarang NS-nya berapa?
Semesta untuk dua buah dadu yang dilempar itu adalah 6 kuadrat. Kenapa? Karena masing-masing dadu itu mukanya atau sisinya itu ada 6. Jadi karena ada dua dadu kita kuadratkan. Maka NS-nya sama dengan 36. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 5, lebih dari 5 dan kelipatan 3 adalah 10/36, yaitu yang B. Oke, kalau kita lihat yang kedua ini jauh lebih sederhana dari yang pertama ya. Tapi aku meminta tolong ke teman-teman buat coba dipahami juga yang pertama maupun yang kedua, supaya nanti kalau ketemu soal macam ini bisa dijawab di UTBK gitu. Nah, karena kita udah bahas tentang peluang nih, kita udah bahas teorinya, udah bahas juga tentang soal-soalnya. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang salah satu bab lainnya di pengetahuan kuantitatif, yaitu statistika. Oke, jadi untuk mengetahui materi dari statistika, jangan lupa untuk stay tune di channel General in One. Jangan lupa di subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.